printer 3 dimensi ini sudah ada pemirsa, dan ini adalah hasil karya anak negeri dan tetap guna teknologi ya, partner dari datautama.co.id juga. Dan saya janjikan tadi ada demonstrasinya ya kan, dan sekarang ini ada Mas Megan. Mas Megan adalah salah satu yang juga sudah menggunakan teknologi ini untuk bikin info apa sebenarnya ini custom info ya, karena bentukan telinga orang beda-beda, bentukan anaknya beda-beda, dibikin prototipenya dari ini juga ya, baru kemudian diproduksi. Kita coba ya sekarang ini kita mau bikin apa nih dari mesin ini, bagaimana cara mulainya untuk mendesainnya atau masukin bentukan printnya sendiri. Ini rencananya mau bikin model vas kayak ini. Oke. Nah jadinya karena datanya untuk desain vasnya sudah ada di SD card di sini. Maksudnya pakai SD card ya? Iya, yang sudah ada ditempel sini. Baik. Tinggal langsung ambil print SD card. Oke, diambil datanya. Jadi kalau nempel terus ke laptop atau nempel terus ke PC-nya sendiri itu akan pekerjaannya lama, karena kan bentukan ngeprintnya lama ya Pak Surya ya, bisa sampai berjam-jam gitu. Jadi dimasukkan datanya ke situ. Ini ngeprint. Proses ngeprint dia balik ke home-nya dulu. Oke. Saya tahu titik nolnya printernya. Titik tengahnya berarti? Ya titik, ya sebenarnya bukan titik tengah ya, titik apa paling ujung gitu. Oke. Kita lihat pemirsa sekarang ini menyesuaikan, selalu mencetak dari paling bawah ya, from the bottom of the design. Kita mau bikin vas. Jadi alat yang memberikan komen adalah yang sedang dipegang oleh Mas Megan sendiri. Sebenarnya apa sih? Ini LCD untuk kontrolernya. LCD controllernya, oke. Dari situ komen diberikan yang mau mencetak apa dan sebagainya. LCD ini juga didesain sendiri atau kita import dan assembly? Ini casingnya kita bikin sendiri, cetak. Tapi cetak pakai 3D printer juga. Menarik. Jadi untuk komponen ininya LCD-nya kita beli. Kita beli import. Importnya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak barang-barang dari printer 3 dimensi ini sendiri minimal adalah 20 menit ya? Ya, mungkin kalau untuk objek yang lebih kecil lagi mungkin lebih cepat ya. Oke. Biasanya ini berapa menit? Ini tergantung dari nyetaknya. Ini meskipun kecil yang Cina ini, tapi ini saya cetaknya dengan resolusi 0,1 mm ya. Iya. Jadi butuh waktunya justru lebih lama daripada kalau 0,2 mm. Lebih detail. Lebih detail. Karena lebih detail berarti tingkat lama tidaknya pemirsa tergantung detail tidaknya desain kita, betul ya? Semakin detail akan semakin membutuhkan waktu yang lebih lama sendiri. Kalau Anda melihat sekarang ini printernya sudah jalan, karena kita bikinnya adalah mau bikin vas yang ini ya Mas ya? Iya. Mau bikin vas yang ini berarti kita bikin dasarnya dulu. Dasarnya ini dulu. Ya perlapis gitu. Perlapis ya, lapis by lapis begitu. Ini cukup solid, keras. Habis yang menyelami bukan ya tadi. Ya. Jadi di bawah dulu dasarnya begitu, sambil kita melihat. Jadi nggak khawatir Mas Mirza, ini ramah lingkungannya. Ramah lingkungannya, Iya. eco-friendly. Kekuatannya boleh dijatuhin. Serius? Iya. Nah, saya akan bikinnya 20 menit. Oh, nggak pernah percaya? Nggak percaya, coba aja nggak apa-apa. Coba Mas Mirza. Saya nggak akan percaya sih pemirsa, cuma saya mau ngeliat begini aja. Kayaknya ini juga punya tingkat ketahanan yang cukup. Berarti kalau mau cetak kayak gelas sendiri itu bisa juga ya? Bisa. Souvenir gelas itu bisa ya. Iya. Pertanyaan yang paling dasar adalah ini jatuh listriknya banyak nggak, Pak? Enggak sih. Printer 3D itu ada yang punya headbed. Iya. Headbed ya ini. Jadi ketika jalan itu yang ada headbednya, ini bednya panas. Fungsinya dia untuk memegangi supaya yang dicetak itu tidak lepas. Oh. Nah, kalau tidak pakai headbed, dia akan lebih rendah konsumsi listriknya, tapi ngeprintnya lebih sulit, lebih sering lepas. Oke. Kalau printer ini konsumsi dayanya dia kisarannya antara 60 sampai 120 watt. Buat 60 lebih gede AC dong seharusnya. Iya. Iya kan?
kan, Iya. AC kan lebih gitu kan. Karena kalau dianalogikan sama AC kan nariknya lumayan dan dipakainya masih lama begitu kan. Orang pakai AC di Surabaya pula itu masih lama. Jadi ini tidak lebih mahal dibandingkan penggunaan AC gitu kan. Yang terkecil aja misalnya setrika. Serika. Itu juga kan lebih besar setrika ya. Iya benar-benar. Jadi cuma sampai 100 berapa Pak? Buat ya 120 watt berarti ya berarti masih bisa lah. Karena kita kalau bicara masalah ini mau digunakan sebagai apa, kalau Anda adalah sosok industrial begitu, pasti ngitung pengeluaran juga ya untuk hasilnya. Satu kali ngeprint satu desain ya berarti ya? Oh bisa, ya kita bisa nyetak beberapa objek sekaligus. Oh gitu? Jadi ketika kita masukin ke softwarenya yang untuk print itu termasuk juga kita menata objek yang mau di print apa aja, nggak harus satu. Iya. Misalkan saya mau bikin ini kan gitu ya. lahannya banyaknya di sini. Ya. Saya mau bikin sekalian. Misalnya sama ini sekalian. Bisa ya? Bisa. Nggak harus satu macam Nggak benar. harus satu macam. Misalnya sama ini yang selama ini bednya masih kuat, Iya. ya bisa. Jadi kita kasih space misalnya antar objek 0,5 cm. Oke. Itu karena kan waktu pencetakan yang masih dalam hitungan menit dan jam gitu ya, tergantung kompleksitas dan kedetailannya itu. Akan saya kalau nungguin satu berapa jam gitu, sekalian aja berarti kan ya? Sekalian. Ya biasanya Terus tinggal. sekalian kita nyetak. Misalnya sore bikin letternya ya, Ya. terus kemudian malam kita nyetak, tinggal tidur, besok jadi. Oke. Aman kok ditinggal tidur gitu dalam posisinya. Aman kalau lampunya nggak mati. Pakai UPS sih soalnya. Kalau lampunya mati tuh. Iya. Kalau lampunya Bisa mati, melanjutkan lagi nggak? ada UPS-nya ini dia akan terhenti sama seperti printer biasa. Oh, Maka lagi dong ya? di tengah jalan dia akan berhenti sehingga hasil cetaknya nggak bisa dipakai dan harus diulang lagi. Nggak bisa ditambahi berikutnya lagi gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa karena data yang saat ini itu hilang. Berarti untuk kamarnya kalau kita mau menggunakannya untuk sebuah kepentingan bisnis begitu ya, jadi genset ya, genset UPS lah. apa? UPS. UPS ya. UPS. UPS itu nge-save ininya ya, nge-save terakhirnya atau gimana? Itu power ya. Oke. Emergency power ya, sama kayak genset tapi dia kan pakai baterai. Baterai. Kecuali kalau matinya lama ya. Selesai. Kelar hidupnya. Tapi tetap meskipun pakai IPS, kan ada kapasitasnya nih ya. Iya. Jadi nggak bisa terus ya. Yang penting bisa tercetak satu desain gitu ya. Kalau misalnya mau agak lama ya ketika mati lampu, jadi kita tahu dia masuk ke UPS, kita pause dulu. Jadi dia hanya Bisa ya? bisa. Jadi nanti bagian pemanas yang untuk jalanin printernya sama heatbanknya dia akan terhenti dulu. Nanti begitu power back baru kita pakai. Aku rasa sih sebenarnya kalau misalnya pemirsa menggunakannya untuk kepentingan industrian gitu ya, atau ya untuk kepentingan pribadi begitu, dengan listrik yang masih naik turun juga, UPS sangat penting sekali ya untuk mendampingi kerja dari printer 3 dimensi ini sendiri begitu. Sekarang sudah bisa kita lihat pemirsa, ini kalau bentuknya fase seperti ini sudah ada teksturnya yang sudah semakin ke atas begitu, bisa kita saksikan, kita zoom in. Jadi prosesnya dari bawah ke atas dan juga berongga. Ini akan selesai dalam 20 menit ya estimasinya ya Sekitar 20 untuk setinggi ini ya. Kalau menara Eiffel itu 4 jam karena details banget. Semakin detail semakin akan banyak begitu yang membutuhkannya. Sama kayak printer juga semakin ngeprint foto pasti akan lebih lama dibandingkan dengan ngeprint Word documents gitu, ketikan biasa gitu ya. Kita melihat, jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu bahan, kemudian control panel ini, dan ini dia yang akan ngeprintkan begitu ya. Iya. Dan bisa ditinggal Ditinggal. dengan catatan aman untuk masalah listriknya. Baik, sambil kita menunggu ini akan terus mengeprint, kita ambil jeda dulu, tapi setelah prinsipnya demikian pemirsa. Ini adalah jenis tipenya apa nih Pak sih namanya? TGT 17, 18, 19, RFB.
Itu IGT 17, 18, 19, SP. Panjang ya. Tapi kalau di tempat guna apa tadi? Tempat guna tech.net ya dosen. Tempat guna tech.net bisa dilihat di dosen di sana. Pak dari data utama dan data ID. Kami akan tidak sejenak. Kami segera kembali sahabat.